Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Di kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil simulasi proses manufaktur di PT SSI menggunakan software ProModel dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Suhendra MT IPM. Kemudian di kelompok 5 ini kita yang ada beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu Arif Supekti, kemudian ada Mas Fahrul Sahab, kemudian ada Mas Putro Wibisono. Kemudian kita masuk di pendahuluan, eh, itu latar belakang dari proses produksi. Itu proses produksi merupakan sebuah interaksi antara bahan dasar, bahan-bahan pembantu, tenaga kerja, dan mesin-mesin, serta alat-alat perlengkapan yang dipergunakan. Itu merupakan pendapat dari Gito Sudarmo pada tahun 2023. PT SSE ini atau PT Sumidin Sinderet Komponen Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur di bidang spare part dengan teknologi metalurgi yang memproduksi parts mobil yang menyaplai ke berbagai customer perusahaan mobil dan motor. Pada tugas besar kali ini, kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukannya simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi dengan software ProModel. ProModel adalah teknologi simulasi untuk kejadian diskrit yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufaktur, logistik, dan operasi lainnya, baik yang baru maupun yang sudah ada. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas besar kali ini adalah bagaimana sih cara meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software ProModel. Untuk tujuannya sendiri yaitu dari tugas besar ini mahasiswa ini dituntut untuk memahami dan mempraktikkan cara pengaplikasian software ProModel agar meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian kita masuk untuk pembahasan apa sih itu sistem. Hmm. Di sini kita akan membacakan eh, keterangan sistem dari Raymond M. Slikud pada tahun 2021. Yaitu sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Kemudian, apa sih simulasi? Simulasi merupakan proses perencanaan model matematis atau logis sistem nyata. Melakukan eksperimen terhadap model dengan menggunakan komputer untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku sistem. Itu menurut Hoover and Perry pada 1990. Kemudian apa sih model? Model adalah sebuah representasi dari suatu objek, benda, ataupun ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model ini berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Menurut Mahmud Ahmad pada tahun 2008. Kemudian untuk tipe simulasi. Tipe simulasi itu adalah untuk mengemukakan definisi simulasi sebagai suatu sistem yang digunakan untuk memecahkan atau menguraikan persoalan-persoalan dalam kehidupan nyata yang penuh dengan ketidakpastian, tidak atau menggunakan model tertentu, dan lebih ditekankan pada pemakaian komputer untuk mendapatkan solusi. Ini menurut KKI pada tahun 2003 dan teori produktivitas.
Produktivitas itu merupakan salah satu alat ukur bagi perusahaan dalam menilai prestasi kerja yang dicapai karyawannya. Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara modal, tanah, energi yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Basus swasta tahun 2002. Kemudian untuk software Pro Model ini yaitu sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memodelkan atau mensimulasikan sistem manufaktur dan pelayanan. Promodel merupakan singkatan dari Production Modeler. Promodel dapat digunakan untuk menguji ide-ide baru untuk desain atau perbaikan sistem, memanfaatkan sumber daya, mengatur kapasitas produksi, meningkatkan produktivitas, mengatur tingkat inventaris. Promodel dirancang untuk memodelkan sistem di mana kejadian sistem terjadi terutama pada titik waktu tertentu. Resolusi waktu dapat dikontrol dan berkisar dari 0,01 jam hingga 0,0001 detik. Dia selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fahrul Sahab. Silakan. Untuk metodologi penelitian, metodologi penelitian di sini yaitu model simulasi. Model simulasi di mana gambaran suatu sistem yang kompleks, adapun model simulasi dalam tugas ini adalah seperti pada gambar berikut. Dimulai dari pengiriman komponen, kemudian conveyor material, kemudian compacting, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya yaitu sintering, kemudian masuk ke conveyor, kemudian dari conveyor lagi, setelah itu habis itu quality control, dan kemudian di quality control kemudian masuk ke pengiriman atau penyimpanan, kemudian di exit production atau pengiriman ke supplier. Next, Mas. Untuk hasil dan pembahasan sesuai data produksi yaitu pada tabel berikut dari incoming material sampai delivery, dan untuk kapasitinya yaitu sudah ditentukan sama kelompok kami dan berdasarkan data perusahaan tersebut, yang berdasarkan pada tabel berikut sudah kita susun sedemikian rupa. Nanti di hasil dan pembahasan berikutnya akan kita masukkan ke software Pro Model. Next, Mas Ari. Nah, di sini ada tampilan software Pro Model untuk pembuatan sistem simulasi. Dari awal itu sudah ditampilan pada layar seperti yang dipaparkan pada PPT berikut. Kemudian nanti kita akan bahas di next slide-nya. Next, Mas Arif. Nah, itu hasil dari kelompok kami pada saat melakukan simulasi dengan Pro Model. Setelah melakukan simulasi Pro Model, pada tahap ini terdapat bottleneck pada proses machining, kemudian masih terdapat NG juga pada proses machining ini terdapat bottleneck pada saat kita melakukan uji coba untuk output atau kapasitas. Next, Mas Arif. Nah, setelah kita melakukan uji coba pada software Pro Model, di slide sebelumnya kan masih terdapat bottleneck. Kemudian kita improve untuk menghilangkan waste reduction, yaitu dengan cara peningkatan kapasitas. Setelah kita lakukan peningkatan kapasitas, pada tahap machining sudah tidak ada bottleneck dan sudah tidak ada pemborosan. Next, Mas Ari. Nah, kesimpulan dari tugas ini atau Pro Model software ini yaitu berdasarkan hasil simulasi dengan Pro Model, ditemukan bahwa bottleneck utama dalam proses produksi PTSI terjadi pada tahap machining dan jalur masuknya, yang menghambat aliran produksi dan menurunkan output secara keseluruhan. Dengan melakukan peningkatan kapasitas, mulai dari proses unboxing material hingga quality control, hambatan tersebut dapat diatasi sehingga produktivitas dapat ditingkatkan secara signifikan. Untuk sarannya yaitu, untuk penelitian lebih lanjut disarankan selain mempertimbangkan peningkatan kapasitas, penelitian difokuskan pada pengurangan waktu operasional di setiap tahapan, dari unboxing material hingga quality control, yang berguna untuk mengoptimalkan efisiensi proses, mengurangi waste atau pemborosan, dan meningkatkan produktivitas secara menyeluruh dari proses unboxing material sampai proses pengiriman barang. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.